Saudara, hari ini saya akan mencoba melanjutkan apa yang disampaikan minggu lalu. Tema yang sangat bagus, it is finished. Kesimpulan dari firman itu adalah Tuhan sudah mengerjakan semua di dalam hidup kita. Dan bagian yang kedua yang merema buat saya, yang penting kita tetap di dalam track-nya Tuhan. Saudara, firman itu bagus, tetapi tidak mudah kalau kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kasih karunia yang ajaib tidak kita percayai, itu bisa bekerja dalam hidup kita. Saya akan tunjukkan ayat-ayat yang cukup mengejutkan, yang sering kita baca, tapi pernahkah kita mempercayai? Next. Saudara, kitab Roma itu sebetulnya kitab yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pengen kekristenan mengakar, baca renungkan kitab Roma. Di situ dijelaskan tentang kasih karunia Tuhan, tentang anugerah, tentang Taurat, ya, tentang keselamatan sangat mendasar. Saya akan tunjukkan ayat-ayat yang mengejutkan, saudara. Tetapi karunia Allah, dikatakan karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Dari ayat ini saja saudara bisa ngerti, kira-kira mana lebih besar, karunia Allah atau pelanggaran Adam? Kita ngomong karunia Allah, tapi sulit saudara untuk mempercayai. Terus, sebab jika karena pelanggaran satu orang Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Begitu Adam jatuh dalam dosa, saudara, membuat seluruh manusia jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan jauh lebih besar lagi itu kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Logikanya betul. Kalau kita pikir pakai akal sehat, ya betul. Karena Adam satu orang, semua orang jadi berbuat dosa, jadi dosa. Harusnya karena Adam yang kedua, Tuhan Yesus, yang bukan manusia biasa, manusia Allah. Logikanya saudara pakai matematik murni saja, matematik manusia. Jauh lebih hebat. Tetapi coba kita renungin. Kenapa kita masih jatuh bangun di dalam dosa? Jatuh bangun di dalam kelemahan. Bayangin. Dan kasih karunia, bayangin saudara, tidak berimbangan dengan satu dosa satu orang. Tidak berimbangan. Tidak seimbang. Artinya kasih karunia Tuhan lebih besar atau lebih kecil dari dosa satu orang? Lebih besar. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran.
Saudara, kalau saudara betul-betul menyelami dan kita bisa percaya saja, itu menimbulkan pengharapan. Karena ada 3 senjata orang Kristen: iman, kedua apa? Pengharapan, ketiga kasih. Itu seperti tangga, saudara. Saudara nggak mungkin punya pengharapan kalau nggak punya iman. Percaya dulu, baru bisa naik kepada pengharapan. Kalau saudara kuat pengharapannya, baru kita bisa melakukan apapun yang Tuhan suruh. Walaupun itu merugikan daging. Uang, tenaga, kuncinya di situ, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, melalui Adam, Bapak Ibu. Coba kita bayangin ya, Adam dengan Tuhan Yesus. Itu gak imbang, saudara. Saya baru ngerti kenapa Paulus berkata, hidup yang kuhidupi tiap hari karena iman. Aku tidak, hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara, kalau kita tidak melatih dari sekarang ya, yang Tuhan berkata ini masa 3 tahun yang keemasan, ini bisa lewat loh, saudara. Loh, kok COVID? Loh, kok malah pandemi? Loh, kok malah harga-harga jadi naik? Itu semua mata, Bapak Ibu. Semua telinga jasmani dan mata jasmani. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa, Bapak Ibu? Yesus Kristus. Coba direnungin ya. Ini ayat luar biasa. Tapi dari otak turun ke sini, ini butuh proses, saudara. Butuh pengertian, butuh percaya. Makanya saya lebih suka, saudara, kalau Natal, Paskah, Jumat Agung itu bukan perayaannya, tapi memperbarui pengertian. Kayak tadi pagi saya di Wonosobo, memperbarui pengertian. Ada beberapa SMS, lupa, saya baru pertama kali dengar. Ini, saudara, masalahnya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Ini diulang-ulang loh sebetulnya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini janji Tuhan loh, Bapak Ibu. Makanya kalau saya dengar khotbah tentang hyper grace, tidak semua salah, Bapak Ibu. Buat saya, yang berlebihannya itu karena terlalu. Ini yang selalu saya perhatikan ya, ekstrem kiri, ekstrem kanan itu seperti itu. Tidak percaya sama sekali, tapi terlalu percaya sampai kebablasan. Tadi pagi saya singgung, misalnya suami harus mengasihi istri. Mengasihi seperti apa? Harus ada pengertiannya. Istri tunduk sama suami. Tunduk seperti apa? Harus ada pengertiannya. Kalau ekstrim kiri, mengasihi nggak kira-kira, sampai saudara dinilai Tuhan mengasihi istri keluargamu lebih dari Tuhan. Kena, saudara. Atau ekstrim kanan, menjadi suami yang diktator. Istri yang tunduk, wis pokoknya suaminya nggak bener apa, wis doa yang enggak, negur yang enggak, wis pokoknya diemin aja.
Ini ekstrem kiri. Atau ekstrem kanan, nanduk terus. Dilawan terus suaminya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang lupa. Bicaranya, orang baru. Makanya saudara, saya dulu dengar khotbah di Bandung atau di Ungaran. Waduh, saya sampai... manusia tuh semuanya nanti dari Adam semua selamat. Cuman yang tidak melalui Yesus, neraka dulu. Penderitaan yang luar biasa dulu. Itu gak gampang Bapak Ibu. Itu kira-kira setipe dengan hypergrace. Membuat kalau orang salah nangkep, hidup semau gue. Padahal saudara, dengan hidup semau gue, sudah membayar harga penderitaannya luar biasa. Di bumi mengalami, setelah mati juga mengalami. Neraka ada. Jadi khotbahnya bagus. Dia jelasin neraka ada, itu penderitaan. Tapi di titik tertentu, setelah sekian lama gak tahu. Itu kalau orang nangkapnya nggak dengan pengertian, wah bahaya. Ayo baca ayat ini saudara. Ayat 19. 2, 3. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Baca, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Luar biasa. Tinggal urutannya yang mana mengalami ini. Nah, setelah saudara mengerti di sini, bagian kita yang pertama saudara, yang nomor 1 adalah percaya kepada firman. Ngomong, saya harus percaya kepada firman Tuhan. Cara Tuhan kita gak tahu. Next. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudara bisa bayangin ya? Perbandingannya tidak imbang, kata Alkitab tadi. Adam makhluk hidup. Tapi Yesus roh yang menghidupkan. Dari sini saya bisa nangkep gak? Tidak semua orang mau dihidupkan. Tidak semua orang mau percaya Tuhan Yesus. Setelah percaya pun, tidak setiap orang mau tiap hari ikut apa yang Tuhan mau. Lebih pilih pintu-pintu yang lebar daripada pintu yang sempit. Saya senang sekali Pak Pandu sering mengirim khotbah-khotbah Kong Yusak, saudara. Beliau banyak kekurangan, saya tahu. Tapi saya belajar mutiara-mutiara, value hidup yang Tuhan ajarkan. Kenapa tiap hari selalu Tuhan, aku tidak mampu. Mau khotbah Tuhan, aku tidak bisa. Itu nggak mudah saudara, biasa khotbah kok. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, saudara luar biasa kalau saudara menonton aktor yang memerankan film The Passion of the Christ. Dari situ saja kita bisa bayangin saudara. Betapa penderitaan Tuhan. Adam tidak menderita seperti itu. Artinya dia menderita supaya orang berbuat dosa, tidak. Yesus menderita supaya yang berdosa jadi benar.
Makanya dikatakan tidak seimbang, tidak seimbang. Nah yang menarik Bapak Ibu, saudara kita tahu ya, Tuhan Yesus itu menebus semuanya. Ya, Dia menebus dosa kita di kayu salib komplit. Dia menebus penderitaan jiwa. Saudara, jiwa ini jangan dianggap enteng loh. Berkali-kali Daud berkata, hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, janganlah gundah gulana. Dalam perjanjian baru, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena jiwa itu mudah tertekan. Saudara. Antara roh dengan tubuh, itu jembatannya di jiwa. Ini barusan saya dikabarin, ada satu anak Tuhan masih muda, kena gejala stroke 2 hari lewat, saudara. Cuman Tuhan yang sanggup membuat segalanya jadi baik. Yang percaya katakan, saudara, Tuhan menebus di mana? Di Taman Getsemani. Saudara ingat ya? Kalau kita Getsemani, begitu sampai Getsemani, saya bersyukur berkali-kali. Itu dapatnya yang kiri. Bukan yang kanan. Kenapa saudara? Karena di tempat kiri, disitulah penderitaan sebetulnya paling berat. Tuhan sampai ngomong, Bapak kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Makanya berapa minggu ini saya ngajar saudara. 2-3 tahun ini akan cepat hilang. Kalau perkataan-perkataan saudara negatif terus. Melihat orang, menilai orang, habis hidup saudara. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, bukan Tuhan, Tuhan sudah tebus. Katakan, Tuhan Yesus sudah tebus seluruh dosa kelemahan kita. Bilurnya menyembuhkan sakit kita. Miskinnya supaya kita tidak miskin lagi. Saudara, Tuhan rela lahir di kandang domba. Dia bisa di hotel, dia bisa pilih dimanapun. Tapi demi saudara dan saya. Jadi kesalahan bukan Tuhan saudara. Ada penyaur Tuhan kalau boleh sekali lagi lah Tuhan. Kok sekali lagi lah, menderita lagi. Ayo, cukup 1 kali saudara. Nah yang menarik Bapak Ibu, walaupun sudah menyembuhkan bilurnya, tapi dikatakan Alkitab ini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Saudara kalau lihat di zaman Kisah Rasul itu kacau loh, penderitaannya luar biasa loh. Mereka ditangkap, mereka dipenjara. Saya waktu mau masuk penjara, saudara, waktu masuk penjara di China, waktu dibilang, hari ini masuk penjara 3 hari, terus balik kamu. Saya sudah bayangin sudah, aduh saya bilang Tuhan beri aku kemampuan nih Tuhan, beri kekuatan. Aduh di sini aja nyamuknya banyak tuh Tuhan, tolong ada kasur gak? Saya tuh doa saudara minta kekuatan. Gak mudah saudara, gak mudah. Makanya saya mau beritahu saudara, kita tuh masih bergumulannya kepada diri sendiri. Kesombongannya, waduh aku tersinggung, waduh aku. Saudara makanya sulit kita keluar. Mengalami hal-hal yang ajaib. Mengasihi diri sendirinya itu terlalu kuat. Next. Saudara, ini yang Tuhan janjikan tentang tubuhnya, gereja. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, kita sedang menunggu, saudara. Sebab nafiri itu akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita akan semuanya akan diubah. Ini dikatakan apa? Rahasia. Kayak tadi bagi saya ngomong. Kenapa dikatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya? Kenapa bukan seorang wanita?
Alkitab berkata rahasia itu besar. Bapa, Putra, Roh Kudus itu seperti Bapa, Anak, dan Ibu. Yesus meninggalkan surga itu penderitaan yang luar biasa. Rahasia itu besar. Dia lebih enak di surga. Di kitab Amsal dia menikmati bersama Bapaknya. Makanya Alkitab berkata, laki-laki yang meninggalkan. Itu sudah dikhotbahkan dari zaman dulu, saudara. Tapi seringkali kita tertutup, kita gak sadar. Nah, saudara, saya kaget loh. Saya pernah tulis ayat ini dan masukin ke grup. Pada waktu semua orang mati, saya bilang tidak. Saudara, ayat inilah yang saya merema. Saya bilang, Tuhan, aku tahu, aku mau mati gak jadi, aku mau mati gak jadi. Papa saya membawa nama saya ke sebuah tempat yang Tuhan gak suka. Saya sampai datang ke tempat itu dan saya patahkan. Papa saya meninggal 58. 58, saudara. Saya hampir meninggal. 59 ya, 59. Hampir meninggal. Papa saya 59. Oktober saya masuk rumah sakit. Makanya waktu saya diberitahu Tuhan, saya diberi mimpi, Tuhan berkata, aku berjuang untuk nyawamu. Aduh, saya nangis sudah. Di mimpi nangis loh. Sampai Tuhan berkata, aku berjuang. Bayangin. Bayangin, saya gak berasa loh. Tidak pernah sakit. Kaki gak pernah bengkak. Ditanyain dokter, ciri-ciri jantung penyempitan. Gak ada, Bapak Ibu. Itu silent killer. Setan mau bunuh saya. Kenapa hari ini saya semangat, saudara? Karena saya menghargai. Pada waktu saya sakit, Tuhan kirim, Ibu Iin kirim timnya, Dokter Lia, Dokter dan Melinda. Itu besar buat saya. Dan ternyata penyebabnya saya bukan karena kolesterol, bukan karena gula, tapi karena lemak dalam. Saya nggak tahu. Dari dokter-dokter hebat itulah baru saya tahu. Saya bilang, oh Tuhan, Engkau berjuang buat nyawaku. Aku percaya ini bisa terjadi buat setiap kita. Pada waktu Tuhan datang, kita dirubah tubuhnya jadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Dan kita tidak mengalami kematian. Saya ngomong di grup, mereka geger, mana ada? Saya tunjukin ayatnya. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah kalahkan maut. Amin. Yang belum mengalahkan itu gereja. Makanya gereja sedang dikerjakan Tuhan hari-hari ini. Ayo baca, saudara. Baca, ayo. 2, 3. Sesungguhnya Tuhan menyatakan kepadaku suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Yang pertama dibangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Belum tentu Kristen. Orang yang mati dalam Tuhan. Oh, orang itu ke gereja tidak jaminan. Kalau orang itu betul-betul dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dulu. Setelah itu saudara dan saya yang percaya, tubuhnya dirubah. Ingat ayat ini? Kapan ini terjadi? Baca bersama saya. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga. Sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman Yesaya, Yeremia, Yoel. Saudara, luar biasa. Saya mau tanya, pemulihan segala sesuatu kapan terjadi, saudara? Lihat, Tuhan datang dulu
Atau pemulihan terjadi dulu? Pemulihan terjadi. Kenapa saudara? Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, dia menunggu mempelai wanitanya dipulihkan. Tidak bercacat celah. Halo? Amin. Rohnya kita menyala-nyala, jiwanya sehat, tidak sakit hati, tidak terluka, membiarkan luka. Keluarganya harmonis, tubuhnya sehat. Amin. Bonusnya ekonominya diberkati. Halo, halo. Yang percaya katakan, ini Roh Kudus kerja ekstra keras Bapak Ibu. Tetapi kita satu tidak percaya. Kedua tidak mau kerja sama. Ya, roh jiwa tubuh keluarga ini bagus, saya harus 5. Next. Saudara, ini yang Tuhan berkata, kalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus datang, saudara dan saya mesti upgrade. Mesti kerjasama, inilah titik pemulihan segala sesuatu. Saudara nggak boleh pasif. Nah ini bahayanya pelajaran kasih karunia yang hyper grace. Saya memperhatikan orangnya jadi pasif. Setan datang mau pukul keuangannya, ya silakan. Kan Tuhan kendalikan sesuatu. Setan datang, Tuhan berkata, ayo lawan dengan imanmu. Enggak, biarin aja. Ekonomi saudara, keluarga saudara, habis. Kita harus menaikkan level kita saudara. Roh di manusia kan ada apa? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Itu kita mesti naikkan. Ada titik pertemuan yaitu titik pemulihan segala sesuatu. Contoh ya, ini saya beri contoh aja tentang roh. Kita harus membangun manusia roh. Kalau saudara pengen rohnya dipulihkan, ya kita harus membangun. Tuhan bilang apa? Berdoalah dan berjaga-jaga. Berapa? Berapa? Berapa lama? 1 jam saja. Bukan 1 jam dalam setahun. 1 jam dalam gak ada 10%. Ini saat teduh saudara. Dengan baca Alkitab, doa, deklarasi, dan pelayanan. Sebab ini semua iman. Kalau tanpa pelayanan, tanpa perbuatan, saudara satu kali mesti cepat ambruk. Pelayanan itu menimbulkan otot. Kalau saya gambarkan. Saudara ini engkong Yusak diajarin ya. Bagus banget. Kemarin waktu Pak Pandu kirim saya dengerin. Minta kepada Tuhan untuk memberikan filter di mata dan telinga. Sehingga setiap yang kita lihat dan kita dengar difilter. Sebab jiwa kita akan mudah tertekan kalau kita nggak punya filter Tuhan. Tiap bangun pagi sekarang saya mulai praktek sudah. Tuhan berikan filter di jiwaku. Karena masuknya dari mata dan telinga. Kedua seperti Daud tadi sudah. Perintahkan jiwa untuk tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, jangan gundah gulana. Dari gelisah khawatir, saudara mesti perintahkan. Kita punya kuasa. Ngomong, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa untuk menenangkan jiwa. Bisa ngerti saudara? Kalau 1 kali bolong, saudara sudah kasih filter, dicopot lagi, saudara bisa minta menenangkan jiwa. Keluarga saudara, ini penting. Berdiri pada posisi yang benar sebagai suami, istri, anak, orang tua. Ini penting saudara. Saya katakan tadi di Wonosobo. Kalau suami harus mengasihi istri. Istri tunduk sama suami. Anak hormat orang tua. Orang tua jangan sakiti anak. Saudara, itu semua kita kembali pada posisi itu. Tapi jangan berlebihan.
Mengasihi istrimu tidak dikatakan, kasih istrimu lebih daripadaku. Enggak. Justru mengasihi lebih dari Tuhan, kena saudara. Dituntut setan. Nah, ini penting. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Orang Kristen yang tidak pelayanan, cepat ambruk rohaninya. Bilang, saya mulai hari ini mau kerja sama dengan Tuhan. Saya percaya pemulihan segala sesuatu terjadi. Amin. Tubuh. Ini saudara yang menarik, saya mau kenapa mulai berubah dari ayat tadi. Yang Tuhan berkata, saya pertama pikir selalu kalau semua orang pasti mati. Saya bilang, ya. Kalau saudara pengen gak mati, ya harus ada kerjasama. Yang sepakat, katakan. Kalau saudara, aku mau makan sembarangan. Kenapa ada ayat? Kalau ada masakan yang enak, taruh apa? Celurit di lehermu. Oh saudara, saya berjuang itu gak mudah loh. Saya waktu dari 89, 82, waduh saudara, perjuangannya berat sekali. Saudara bisa tanya Mbak Eni, tiap malam saya turun, buka kulkas. Saya cari apa yang saya bisa makan. Malam loh. Sekian lama saya berjuang, saudara. Tuhan, beri aku kemampuan Tuhan. Aku udah tahan deh orang ngemil, aku ngomong. Hot chocolate tidak saya sentuh, sesekali tok. Saudara. Itu Tuhan menghargai perjuangan. Oh kasih karunia kok, biarin oh, enggak apa-apa. Kita mabok-mabokan alkohol 100% ya enggak apa-apa. Spiritus aja diminum 1 botol enggak apa-apa, mati saudara. Kalau saudara pengen enggak ngalami kematian, kerjasama. Pola makan yang sehat. Nah ini jujur saudara, saya masih lemah. Tapi saya berjuang, saudara, beri aku kekuatan. Pokoknya sebelum mandi, saya sedikit angkat besi. Pokoknya dipegang, atas dulu lah, jangan gak ada otot. Kerja sama Bapak Ibu. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, kalau makan kan semua makanan halal, Alkitab berkata loh saudara. Kalau saudara pelajari di perjanjian lama. Dan kenapa Petrus waktu diberi penglihatan dia berkata, aku selama ini tidak pernah makan. Jadi selama dia bersama Yesus, dia tidak makan makanan itu loh. Sebetulnya di perjanjian lama bukan masalah haram tidak haram. Sehat tidak sehat. Coba saudara cek aja di rumah sakit lah. Kalau saudara di rumah sakit ya, aku mau minta makanan yang ditulis di Alkitab, saya nggak boleh sebutin lah, nggak enak saya, nanti dikira anti tertentu. Aku pengen makanan ini, coba saudara di rumah sakit, nggak ada. Aku pengen misalnya udang aja, udang yang lobster lah, saya sukanya lobster. Coba saudara di rumah sakit, pasti nggak dikasih. Karena Tuhan tahu makanan yang sehat dengan yang tidak sehat. Saya suka sama dokter ini apa saudara? Kenapa? Saya ngomong, dok saya suka ini. Ya sudah sedikit saja. Dulu pernah ada dokter dulu, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Mabok saya. Saudara mau kerja sama dengan Tuhan? Ekonomi. Saudara harus bijak memilih antara kebutuhan dengan keinginan. Oh, ini kebutuhan. Tuhan, Engkau berkata, burung di udara Engkau pelihara. Saudara cukup mengingatkan, Tuhan pasti menolong. Yang percaya katakan,
Loh, keinginan nggak boleh? Boleh. Saudara boleh, Tuhan, aku pengen ini, boleh nggak? Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Yang menangkap katakan. Dan ini saudara yang tidak mudah. Kita dari kecil sudah dilatih untuk menerima. Saudara lihat anak kecil aja lah. Anak kecil itu kalau punya permen, terus saya bilang, opa minta. Kemarin cucunya Bu Nani aja sudah gede saudara. Yang anak yang kedua. Dia bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, oh aku mau beli es krim. Opa mau ikut, opa ya pengen es krim. Jangan opa, es krim itu bikin orang pilek. Kaget aku. Kaget saudara, saya lapor ke emaknya. Dari kecil saudara, kita sudah dididik bagaimana hidup untuk diri kita sendiri. Kalau engkau tidak melatih menjadi pemberi, sulit saudara. Dalam segala hal, memberi kemurahan, mengampuni, memberi kekuatan kita untuk melayani, memberi uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Ayo katakan, hari ini aku percaya, aku menerima roh pemulihan segala sesuatu. Roh saya dipulihkan, jiwa saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, tubuh saya disembuhkan, ekonomi saya diberkati. Yang percaya katakan, mari kita bangkit berdiri saudara.